Kepada para tersangka, penyidik memasang pasal berlapis, yaitu pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. 10 tahun karena pemilik yang sah atas nama Ari Indiastuti meninggalkan lokasi di Desa Carita sejak tahun 1999 untuk kemudian memilih bertempat tinggal tetap Di Treskrimum Solo, Polda Banten Jawa kembali Tengah. tangkap mafia tanah. Kabar publik serang. Di Treskrimum Polda Banten berhasil melakukan pengungkapan sindikat mafia tanah. Pelaku memperjualbelikan bidang tanah secara ilegal kepada pihak lain dengan memalsukan tanda tangan korban saat pengurusan legalitas dokumen untuk kepentingan transaksi. Saat press conference Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga mengatakan lahan yang diperjualbelikan oleh tersangka berada di Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Satgas Mafia Tanah Polda Banten berhasil menangkap sindikat mafia tanah yang berada di Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang dengan luas bidang tanah 1,2 hektar. Dengan modus memalsukan tanda tangan seolah-olah milik korban kemudian mentransaksikan dengan tanda tangan palsu pada dokumen akta jual beli AJB kepada pembeli, kata Sinto. Sinto menjelaskan penyidik melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka dengan peran yang berbeda, US 65 kepala desa yang memiliki niat jahat mensrea awal untuk mentransaksikan tanah-tanah tersebut dengan memalsukan tanda tangan korban di setiap dokumen AJB, sedangkan SKJ 63 adik ipar korban yang ikut serta membantu transaksi pada setiap AJB meskipun diketahui bahwa tanda tangan korban telah dipalsukan dalam AJB dan mendapatkan uang sebesar Rp200.000 atas peran tersebut, jelas Sinto. Peristiwa penjualan bidang tanah secara ilegal dengan dokumen palsu terjadi sekitar tahun-tahun 2012 sampai tahun 2021. Fakta hukum mengatakan bahwa tersangka masih melakukan transaksi hingga tahun 2021. Luas tanah 1,2 hektar telah ditransaksikan selama 10 tahun, karena pemilik yang sah atas nama Ari Indiastuti meninggalkan lokasi di Desa Carita sejak tahun 1999 dan menetap di Solo, Jawa Tengah, ujar Sinto. Dalam perkara ini para tersangka akan dikenakan dengan pasal berlapis. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, pasal 264 KUHP tentang pemalsuan ke dalam akta otentik dan pasal 266 KUHP tentang perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dengan ancaman pidana kumulatif 7 tahun penjara, tegas Sinto. Diakhir Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudi Herianto mengatakan Polda Banten dan jajaran akan terus bertindak tegas terhadap mafia tanah. Polda Banten concern untuk dapat mengungkap modus-modus kejahatan yang dilakukan oleh para mafia tanah dan akan terus bertindak tegas terhadap para mafia tanah. Tutur Rudi. Surat kuasa untuk menjual tanah, sehingga semua AJB yang ditandatangani oleh US adalah tanda tangan palsu, seolah-olah US adalah seorang pemilik. Ini konteks yang perlu kita pertegas bahwa saudara US adalah pelaku utama yang memiliki niat jahat awal untuk mencari keuntungan, memasukkan tanda tangan dan klausul dalam surat kuasa serta mentransaksikannya kepada pihak-pihak lain. Sebagaimana terlihat bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik adalah berupa akte jual beli. Jumlahnya signifikan, sebanyak 44 dokumen dengan luasan dan nilai transaksi yang berbeda-beda pada tiap AJB. Serta penyidik juga berhasil melakukan penyitaan atas dokumen surat kuasa yang awalnya untuk mengurus kebun
dipalsukan klausulnya seolah-olah untuk kuasa menjual. Kepada para tersangka, penyidik memasang pasal berlapis, yaitu pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, pasal 264 KUHP tentang pemalsuan ke dalam akte otentik, serta pasal 266 KUHP tentang perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, yang jika dikumulatifkan maka tersangka akan berhadapan dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 7 tahun penjara. Bapak Kapolda Banten telah secara concern menyampaikan untuk dapat mengungkap modus-modus kejahatan yang dilakukan oleh para mafia tanah dan terus memotivasi penyidik untuk berani bertindak tegas. Jangan kata kepala desa, pejabat lain yang terlibat pun harus didudukkan dalam pertanggungjawaban pidana. Dan kemudian menghimbau kepada para pemilik tanah yang hak-haknya dirampas oleh para mafia tanah untuk berani melapor. Dan bersama dengan Polda Banten, kami memberikan pelayanan yang optimal untuk bisa bertindak tegas menangkap para pelaku mafia tanah ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait mafia tanah. Untuk saudara US ini, pada saat awal melakukan itu belum menjadi kepala desa. Namun setelah itu dia saat ini masih menjabat sebagai kepala desa Carita. Jadi saat ini masih menjabat. Kemudian untuk keuntungan atau uang yang diperoleh itu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ya mungkin juga termasuk untuk model mencalonkan sebagai kades juga ya. Tapi dari hasil penyelidikan dan penyidikan itu lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi. Mungkin yang lain ada yang bertanya lagi? Kalau pemalsuan itu Pak, hanya tanda atau ada dokumennya? Untuk pemalsuan ya saat ini yang ditemukan masih tanda tangan yang ada di dokumen ya, untuk menjual tanah tersebut, termasuk juga memalsukan tadi yang sudah disampaikan Kak Humas, memalsukan surat kuasa ya, surat kuasa yang tadinya untuk merawat kebun tapi dirubah menjadi kuasa menjual. Tanda tangan di surat kuasa itu benar asli milik Ibu Ari Indriastuti ya. Tapi isinya yang dirubah oleh saudara US. Izin sedikit menambahkan untuk transaksi jual beli ini sendiri terjadi pada tahun berapa? Untuk transaksi penjualan ini dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Ya, jadi penjualannya secara bertahap, tidak langsung. Dari 44 dokumen AJB yang telah disita oleh penyidik, ini tahunnya juga tidak sama. Artinya ini tahunnya dari 2012 sampai dengan 2021. Berarti 1,2 hektar itu dipecah menjadi 44 AJB atau berapa? Ya, sementara ini ya yang diperoleh AJB-nya sebanyak 44 dari 1,2 hektar tanah tersebut. Pak, ada keterlibatan lain nggak Pak? Ya, Ada keterlibatan lain nggak? Perangkat desa atau RT RW gitu? Hanya kades saja. untuk keterlibatan sampai saat ini masih belum ada keterlibatan pihak lain. Ya. Tapi ini masih akan tetap didalami oleh penyidik nanti apabila ada keterlibatan lain. Karena sebagaimana tadi disebutkan, surat kuasa untuk merawat kebun itu diberikan oleh Ibu Ari Indriastuti kepada saudara US. Ya.
Kemudian langkah selanjutnya nih, tanah yang sekarang sudah berdiri bangunan bakalan disita atau seperti apa untuk proses hukum lebih lanjut? Tentunya akan dilakukan penyitaan ya, terhadap bangunan-bangunan yang sudah berdiri di atas tanah tersebut ya. Nantinya juga ini akan menunggu keputusan dari pengadilan. Ruko, rumah atau perkantoran itu? Untuk dalam bentuk rumah ya, rumah warga, rumah tinggal warga. Untuk penetapan tersangka kemarin telah dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Maret 2022. Ya, penahannya juga ya dari Maret 16 Maret 2022. Yang sudah membeli berapa orang? 44 itu kan? Ya, 44 orang itu yang sudah membeli. Cukup? Baik rekan-rekan, berikutnya sesi foto dan kami juga akan memberikan kesempatan penyidik untuk cek gambar buat teman-teman mau interogasi atau bertanya kepada tersangka SHJ di depan. Bapak melakukan penjualan tanah milik Ibu Arifin tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. bagaimana cara Bapak menjual tanah tersebut? Itu ada warga yang menanyakan lokasi Pak, kata siapa itu dalam bahari, kata Warso. Dia mau beli, gitu. Oh nggak apa-apa, aku kecer, gitu. Sesudah jadi dia mau beli, saya lapor dulu keadaannya, karena yang berkuasa itu melakukannya adanya kan. Raso, oh iya, berapa harganya? Kayak sekian, saya mas, dia udah jual, gitu. Terus tanda tangan, mas ini bawa ke sana ke Jawa, ya kamu yang berkuasa surat penjualan harap aja. Maka saya diberita sama Harjo mengharap hak itu. Oke, baik. Kemudian uang yang diperoleh dari penjualan tanah itu sama Bapak dipakai untuk apa? Oh, saya silakan sama Mas Harjo. Semuanya. Iya, kadang-kadang ada yang nyicil, menghasilkan duit itu Pak. Yang terakhir aja 60 juta itu 2 kali nyicil Pak, 31 juta. Oke, baik, terima kasih. Baik teman-teman, habis Hubungan ibu pertiwi, biarlah tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.